Karena wala fresh dia. Nah, jadi untuk memfreshkan waktu menurut kajian kedokteran memang ia istirahat. Maka tidak cari apa-apa, telinga dan apa-apa fresh. Itu makanya orang awak kalau kalian jago di baru saja baru ada contoh ayam rasa kiri kata. Nah dia nama dia lalu. Itu orang awak kalau dia doang pagi-pagi hendak tak cinta. Lah masuk waktu luar, kalau juga banyak. Masuk waktu waktu asal, awak belakang kuya. Masuk waktu maghrib. Iko karajo banyak berkata Aisyah, lah karaja Datuk karajo sembahyang celah. Maka ibadah yang paling panjang itu adalah sholat. Itulah yang diadakan pengajian oleh pengurus musalla sambil membuat kebiasaan sholat jamaah. Ibu sebelum maghrib sholat jamaah maghrib, duduk santai nangan pengajian. Sudah tu masuk Isya, sembahyang Isya, lah tak boleh dulu sembahyang jamaah. Rutin, sekali seminggu. Taraja, tawi, itu makan dari sawian. Kalau kita tarajo-rajo, lah kadang tak bau-bau. Lah dua taruh tidur. Kalau eloknya lagi sembahyang berjamaah yang tak karajuan, mati masuk saruku. Jadi sholat adalah salah satu ibadah yang pertama-tama di Parisung. Dalam hadis lain, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi seroman di surau kalau tidak bertunggak, dia di tengah, dia di tepi, tidak kama atau kali sampuian, tidak kama paran kali lakiran. Kalau tidak bertunggak, maka orang yang sengaja meninggalkan sembahyang sama je meruntuhi agama yang ada dalam badannya. Untuk sembahyang pun nak buat di pasuan saja. Kapan para lu kata Rasulullah, fadribu, pukul ya. Pukul itu tentu pukul untuk mendidik. Jangan biarlah enam dua bagian berpundak yang sembahyang layu yang ke kepala itu pacah banyak. Begitu pentingnya ibadah salat yang tak bisa diganti-gantian. Kadang-kadang entah sakit hati, entah jatuh cakap orang kamar tu kapai Jumaat, bakilin mencet ni tak laki apa juga. Itu meremehkan cara orang kafir mana kalau atau itu kok orang Islam. Orang yang tak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah kepada Allah itu sampai yakin yang maknanya tadi adalah mati. Karena mati itu adalah kepastian dan keniscayaan yang kau lalui, yang tak bisa kita hindarkan. Bahkan hari-hari hari berganti pakan, habis pakan batu bulan, habis bulan batu tahun, dari 1 tahun ke 2 tahun, tahun menjelang 3 tahun, sampai puluh muawak, lah 50, lah 60, lah sepanjang tahun muawak. Baru sholat yang hadiahkan di dalam hati. Baru sholat yang dirikan atau sekadar mengajuan saja baru. Alun mendirikan, kalau mendirikan itu batu-batu sholat iko yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semua orang kata biasanya istighfar astagfirullahaladzim. Maka astagfirullahaladzim itu jadi kalimat bawah sadar. Tidak sadarnya tak baca astagfirullahaladzim. Tapi yang orang datang tak baca ayam. Kata dia ayam. Baracun kakinya, badarang pun kakinya, ayam. Itu yang dibaca. Tapi kalau orang tak biasa istighfar, astagfirullahaladzim, sakit juga. Pada darah juga, tapi dapat pahala. Maka salat sampai awak yakin atau sampai awak mati. Maka ibadah salat itu tidak bisa digantikan.
Dia tak tahu dawat agak dua kaki kolam mengareti. Terus buat tulang buang-buang tak ada kuai. Kunci-kuncinya di tangga soalan. Nah, kalau ditanya dia, kongku kan itulah umuan masalah berdawat. Maka boleh buat salat berbaring. Jadi tidak ada saking hebatnya atau pentingnya salat, tidak bisa diganti-gantikan. Apa berkondisi meskipun dalam keadaan sakit. Sakit tak kalau berdua, tak usah berdua. Tayamum saja. Murah tayamum saja. Tangan kalau dia bukan berabui atau di masjid yang berabui. Itu kalau dia berabui itu dia nak mengkong. Dari sabun mengkong. Kalau biarlah lihat, kalau tiada lihat tangan sebelah kanan, diusap dari ujung jari. Kamu kok tarik belakang. Di kiri mana itu pula? Muka tarik belakang. Alah, dah dua tu. Solat ada. Oh ya, dalam perjalanan jauh, naik kendaraan pun tak berhenti pun. Ya, salah ketika kendaraan. Kapan baru dijamak? Di gabungan sembahyang luhur aja sembahyang asar. Habis kau kan jalan dua dia. Jangan lupa datang kajian mari bisa gabungan sembahyang isya sembahyang hari salat jamaah. Nah, kalau lado batik tertentu, jarak-jarak tertentu, qasar, dipendekkan aturan sembahyang rakaat tu rakaat apa sembahyang. Jadi salat qasar, salat itu gampang dan ringan bagi awak yang lah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan baik kalau anggap itu sebagai beban. Seorang dewa menjual tabu lebih dari 30 batang. Maka ada baik solat. Makanya Nabi hijrah dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya di masjid tempat solat, di masjid tempat solat. Artinya itu waktu dari solat ke solat. Dari Mugari ke Isa, dari Isa ke Subuh, dari Subuh ke Luhur, dari Luhur ke Asa, itulah waktu. Nah, kalau tak rajokan awak solat itu, dan solat telah yang kama pun dosa di antara waktu solat yang tak rajokan dosa sengaja ataupun tak sengaja. Nah, jadi jangan sejemian salau sembahyang mengkurangnya. Ini sudah turun oleh tadi. Kalau solat itu berdiri dalam badannya kan kurang. Aku tidak ada alasan untuk awak meninggalkan solat dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Oh, awak di sawah. Sawah kau jauh dari surau. Jauh sawah kau dari Musaji. Kenapa punya awak di lokasi sawah itu siapan? Atau di danau? Kapan baru azan? Allah Akbar, Allahu Akbar. Di sawah. Nanti kurang berdua bertiga solat jemaah. Sangat gampang. Ada alasan untuk orang sholat. Kalau orang sedang menghilang, koyak kamu sedang meraca, maka mungkin dengan berhenti. Dengan sholat tak boleh tinggal. Harus di saka 20 kilo, tinggal sembahyang dua sembahyang asar, rugi gadang. Tak ada kerugian yang paling merugi, melainkan orang yang sengaja meninggalkan sembahyang. Kalau ditaluk orang memasukkan tangan ke dalam tungku samini, tungku yang dirapi itu, atau di dunia alunya dia kira nanti yang luar biasa orangnya. Nah, juga ramai atau pacik dewa kasih tungku dalam panggang dari pagi itu kali taluk. Apa yang nanti di akhirat? Di padang mahsyar dia menghisab akan diparisur pertama-tama ibadah solat. Nah, maka solat itu yang tiga. Kalau ada siang-siang waktu salah surah atau sia saja yang bisa ada. Hanya saya dapat pergi ke surah mandi atau pergi usul muka masuk dulu azan lah kalau dia buat surah saja biarlah surah azan kamar waktu sembahyang surah. Nah, pokoknya orang lain tahu kalau waktu dulu lama surat.
sadar. Tua-tua pandai zaman. Mencubuan mungkin kali. Nah, maka sholat itu jangan pernah tinggal. Itulah amalan yang dipaso sampai wak mati tidak boleh tinggalkan sholat. Kalau wak tinggalkan sholat, infak sedekah wak cium saja 10 pondok pesantren. Mungkin sana dari lawang ko wak mena infak surang apa. Tidak ada bunuhnya dong. Nah, jadi dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmizi tadi, kalau elok salatnya, elok amalan yang lain. Kalau buruk salatnya, buruk amalan yang lain. Kau yang paling ironi nadawa. Kalau kejadian balik, ketika balik itu namanya balik kan. Awak kali tonton orang, kali tunggu orang, kali saja orang. Tentu nak kalau mereka itu dibadai, biaya badahnya tidak setik no. Kalau mengeluarkan piti 200-300 ribu itu ada pipa nama hampir 5 baru 1 juta 2 juta lagi ya. Kadang-kadang biaya maka babadaklah dari setengah 8 sampai setengah sabalik 103 jam babadakmu terus setengah sabalik lah babadak lalaki suntiang, lalaki baju atau marapulai, lalaki salwa lalu tungkik, lalaki sepatu baru bahasa dia orang saja. Kamu dua, kok cerita kau di muka? Tu tidak boleh bertahannya, tidak tak ada semayang. Kalau ditanya ada itu sesuai je syarat. Si muncah mati tarambau, kapara membawa latihan, lukulah kau kaduonyo. Ada je syarat di Minangkabau, saman Allah dengan tabiang, sanda menyenda kaduonyo. Kalau tahu orang siswa, kau itu kerajaan menyumpah. Maka dia tidak jalan keluar. Bisa. Caranya mah udua langsung berada. Kalau yakin wak tahan udua itu berada lagi. Laki langsung dia, laki lagi buat laki langsung. Masuk dulu tak bisa sembahyang. Jadi barat harugi wak. Kalau seandainya sholat itu tak tinggal karena urusan-urusan duniawi, urusan adai. Ada yang paling kadang-kadang heran-heran kalau saya lihat. Khatam Quran itu ini luar biasa perayaan. Anak itu dipadai luar biasa. Diarak kabilan kampung, diadakan panitia, dikumpulkan dana sebanyak-banyaknya, dia hadiah sekadang-kadangnya. Yakin awak dahulu ni orang madukan khatam Quran itu adalah untuk memotivasi anak. Untuk magia semangat anak supaya cinta dengan Al-Quran. Kalau cinta dengan Al-Quran, tahu paham dengan perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran, aqimus salat, dirikan salat. Sementara alam anak-anak membaca. Masuk turun orang sudah luar lah. Sampai turun baca tidak. Nah tinggal saya. Kalau pas Roman itu kamu ada usaha. Nah, jadi yang kadang lewat kasar. Kadang-kadang kata Quran. Bukan hanya anak-anak, orang kaya itu bukan yang baju luar biasa. Lah jauh lari dari nilai-nilai yang lah diwacanakan di nenek moyang manusia. Jadi kalau jadi perhatian lewat sholat. Mudah-mudahan ikulah kajian lewat pada malam hari ini sambil mengenang diri, tanya diri sama seorang kira-kira sholat benar. Jadi sembahyang itu kan ada rukun, ada syarat, dan itu wajib awak ketahui. Kalau awak lafazkan niat dunia, namanya talafuz bin niat, melafazkan niat karena hati awak was-was, maka dilafazkan. Sebenarnya yang menjadi rukun itu niat itu tampaknya di dalam hati, tidak mana dilafazkan. Kalau awak lafazkan melafazkan itu boleh saja. Jadi ada orang ini tidak boleh itu haram, itu bid'ah. Manakah melafazkan niat? Menyanyi boleh sebelum takbirah. Awak sudah berdua. Lelaki kain sarung, kasembahyang. Kamu antara pembagian sampai sembahyang, kamu antara kesuran nyanyi sampai
hatimu begitu teganya. Sekarang kita sembahyang itu baru Allahu Akbar sembahyang dua. Sah tuh, sah. Karena awak menyanyi sebelum takbiratul ihram, cuma awak nak sakit jadi kesembahyang nyanyi. Niat itu di dalam hati, bukan dilapaskan kuliah. Mengapa melapaskannya? Menyanyi ini kuliah. Berarti yang sebelum nendak kuliah itu Allah Akbar, itu nyanyi mah, dia tak kuliah. Tapi kalau sebelum takbiratul ihram, nggak boleh melepaskan niat untuk menghilangkan was-was dalam hati. Karena dia ragu-ragu. Oh semuanya sah. Moga dia kata Islam. Subuh atau semuanya sunai. Hilang pasrah. Namanya talak. Bin niat, melepaskan niat untuk menghilangkan was-was. Jadi itulah kajian doa pada malam hari ini. Kalau bisa malam surah, ibu bapak hadirin dan tuan-tuan, bagi yang ngalun berdua silakan siapkan diri untuk salat isya berjamaah. Itu doa. Dengan nyawa badak itu, dia tak dibawa salat tu. Apanya? Badak. Ya badak. Badak tu pun dia dibawa salat. Ada tak badak tu yang terbuat dari alkohol atau barang-barang? Atau badak? Ada lah biarnya di badak itu halal. Kalau yakin dua halal boleh bawa salat. Boleh. Juga ada yang membuat. Kalau kan semua tidak kuliah, sama ada bapak lelaki dalam buku waktu tidak masuk itu. Tapi kalau sahabat itu, karena Allah bau dalam keadaan utuh. Nah jadi serman itu mensiasati supaya orang tidak tinggal sholat. Jadi yang pantiang itu sholat kan. Serman orang pakaian yang panjang cuma untuk aurat Sarawak itu yang panjang. Kadang-kadang lahasi jilbab, di Sarawak tak lagi ada. Nah bahkan nanti orang yang dibangunkan di padang mahsyar atau yaumil ba'ats itu ada orang yang tak berkapalu karena kapalu dari sekalian ibadah itu salat. Kalau awak salam mau di dunia tak salat, maka awak akan dibangunkan tanpa kapalu. Nah, kalau nampak orang tak berkapalu itu ada sekalian tak di dunia. Maka sholat yang kita. Jadi karena bisa masuk, marilah awak siapkan sholat awak bisa berjamaah. Nah, sudah sholat bisa berjamaah, mungkin ada kegiatan awak lanjut. Nah, kita bisa lanjut sebentar 10 atau 5 menit. Dari yang punya pangkakirah, jokakirai ataupun sorong jolompatan, gawa jegawai kebasuh, tampan karati konya kurang. Jo salam gawa amboja pun jo simpur gawa amboja lang salam takzim dikurunkan. Maka saya mau kasih banyak-banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, waridha walana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dayangmu beko siap sholat isya seroman musyawarah awak sasa petang awak nanti musyawarah seketik dulu agak 5 menit paling sebentar agak berserat ukuran sampai mati aja udah Allah